Oke Om, gimana tadi sempat catwalk di Oh, acara ini sendiri? seneng lah. Saya kebetulan sama Tante Poppy. Dulu ketika tahun-tahun 80-an saya modelnya Tante Poppy juga. Jadi ketika kemarin minggu lalu ketemuan di acara pernikahan kawan, Tante Poppy nanya, "Dek, mau nggak jalan lagi?" Saya bilang, "Untuk Tante Poppy saya oke." Gitu. Langsung aja ditodong. Ya udah, kebetulan jaketnya atau produknya adalah kulit Garut. Jadi saya pikir ya sebagai orang Jawa Barat tentu saya ikut bangga ya mempromosikan produk dari Garut. Tadi seperti muda dulu masih penampilan di iya. atas panggung ini. Beda di perut aja. Itu dia. Tapi begini, jaket kulit ini ataupun produk-produk kulit memang harus dipakai sama orang-orang yang bukan yang langsing-langsing. Kenapa? Karena fungsinya membuat kita jadi lebih lebih gagah. Makanya kan ada jaket kulit motor dan sebagainya, itu cenderung membuat seseorang menjadi lebih gagah. Jadi potongan tubuh saya ini agak cocok gitu untuk model-model jaket kulit. Nah, jadi alhamdulillah saya nggak dikasih baju yang slim fit ya. Jadi saya ikut senang. Kalau soal jalan saya pikir ya jalan seadanya aja lah. Tapi udah lama enggak sekarang Enggak. catwalk lagi. Flashback nggak sih? Flashback apa ada kaku-kakunya? Enggak sih. Saya prinsipnya begini. Karena kalau disebut namanya muse itu kan berarti bintang tamu ya. Jadi kita nggak perlu harus menjadi model. Kita jalan dengan gaya kita aja. Terus tadi istri saya udah bilang, nanti kita muter ke kiri, muter kanan. Bilang udah jangan kebanyakan, nanti kita jadi kelihatan kayak pengen ngalahin model. Jadi biasain aja gitu. Dan saya pikir kan di depan tadi kan banyak teman-teman kita ya. Ada menteri pariwisata, ada wamen pendidikan, ada banyak kawan-kawan yang menurut saya malu lah kalau saya terus jalannya agak-agak berlagak fashion gitu ya. Jadi udah kita nikmati, enjoy, dan saya senang. Saya senang karena dunia saya dulu seperti ini. Setelah puluhan tahun saya nggak ada lagi. Jadi kalau dikatakan seru sih, kangen juga ya. Kangen juga karena melihat ternyata produk-produk Indonesia sekarang keren-keren. Tadi saya perhatikan di belakang, bagus-bagus gitu ya, ternyata bagus. Jadi nostalgia juga nggak sih? Catwalk keinginan lain. Saya pikir di usia seperti ini kita jadi bintang tamu aja lah. Jangan jadi catwalk. Karena saya pernah lihat juga di beberapa negara lain, ada bintang tamu, artis-artis yang mungkin yang sudah tua-tua, tokoh-tokoh, mereka jadi muse. Muse itu kan berarti kan semacam bintang tamu yang diminta untuk jadi dirinya sendiri. Selama itu kayak begitu, tadi udah ada yang minta tuh, siapa tadi ya? Gia Sukarya. Itu juga tadi minta, boleh sih. Ada latihan nggak sih Om sebelumnya? Nggak ada, datang jam 6. Jam 7 kita udah standby di dalam, nggak pakai latihan. Kalau tadi kita tanya-tanya, lagunya apa gitu kan. Ada kan tadi musik yang pelan banget nih. Waduh, kalau lagunya pelan begini gimana jalannya, lama banget gitu. Tapi ternyata lagunya menarik ya. Tapi merasa nostalgia juga nggak sih Om? Maksudnya kayak wah begitu, barang Tante juga gitu. Ya. Merasa muda lagi juga mungkin seperti apa? Istri saya menekuni dunia fashion, jadi tadi itu lebih banyak ke teman-temannya. Karena istri saya kan di Batik dan Tenun, Jawa Barat ya. Jadi yang sering nonton fashion show, beliau. Saya diundang berkali-kali, saya nggak mau, takut kembali lagi nanti jadi model. Ntar kalau jadi model lagi, ditinggalin dong pekerjaannya gitu. Tapi saya senang dengan environment-nya, dengan suasananya, dan udah lama saya nggak ngelihat fashion show. Saya lihat ini, wah pokoknya menurut saya dunia fashion ini bagian daripada ekonomi kreatif yang sudah semakin maju. Ya, tampilannya, musiknya, model-model, pakaiannya, digital, saya pikir udah bagus lah. Mungkin ini belum yang terkeren, tapi saya pikir ini udah keren. Oke, Cukup? Thank you ya. Kurban Serban, persiapan Idul Adha Om. bagaimana nih Om? Ya, oke. Jadi hari Jumat kita akan insya Allah melaksanakan Idul Kurban seperti biasa sebagai umat Muslim. Kita melakukan kurban bagi yang mampu. Saya kebetulan ada di Jakarta, ada di Bandung. Karena ini dua tempat, yang satu di Jakarta saya
ikutkan sama memotong 1 ekor sapi di DPP Partai Demokrat. Di daerah saya memotong karena ada beberapa tempat, beberapa kambing, domba. Di rumah saya juga motong juga domba. Di pesantren saya juga motong domba. Jadi prinsipnya adalah kita ingin berbagi aja. Soal nanti berapa yang bisa kita kumpulkan, saya pikir itu tergantung nanti daripada rezeki yang bisa kita berikan. Berarti disebar ya Om ya? Disebar, jadi nggak di satu titik aja. Di rumah, di kantor DPP Demokrat, di Bandung, di dapil saya, ada beberapa titik juga. Kurang lebih ada berapa hewan Apanya? yang kurban? Yang dikurbankan. Berapa ya? Satu sapi mungkin sekitar domba, kambing ada 6 lah kurang lebih. Om tadi kan Indonesia. dia sempat bilang nih dia senang banget di tahun ini kan bisa kumpul bareng. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan memang banyak banget kesibukan kemana mungkin bisa akhirnya ya bisa lengkap. Keluarga. Oh ya, memang sih. Kakak aja kan di Inggris, Indonesia di sini. Kalau saya biasanya setiap Idul Adha itu memang suka di dapil. Kali ini kita udah komitmen, kita bikin di sini. Jadi saya tidak melakukan kegiatan di dapil karena macet juga kalau kita berangkat ke luar kota ya, lagi macet libur panjang. Terus ya mudah-mudahan semuanya dilancarkan. Kita kumpul, anak kalau udah gede-gede kalau nggak kumpul nanti tahu-tahu udah kawin aja gitu kan ya. Terus kumpul-kumpul. Berarti cukup spesial ya di Idul Adha tahun ini ya? Ya, pastinya karena Idul Adha ini ibu saya sudah tidak ada lagi. Kan kalau dulu kita masih kumpul di rumah keluarga, rumah ibu ya. Terus sekarang sudah tidak ada, jadi mungkin kita kumpul kakak adik aja tetap di rumah ibu tapi kumpulnya kakak adik. Terima kasih Mas Om.